Jujur kau curi pakai motor mana? Ini ada CCTV-nya. Ini. Saya buka CCTV-nya ya. Tim Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur menangkap pelaku pencurian telepon genggam di 6 rumah warga di Kabupaten Natuna. Usai menangkap RN, polisi pun melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain, yakni AY yang tinggal di Desa Kelari, Kecamatan Bunguran Utara. Kedua pelaku kemudian dibawa petugas ke Polres Natuna untuk diperiksa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 18 unit telepon genggam dari berbagai merek. Setidaknya ada 6 rumah warga yang dibobol oleh pelaku untuk mencuri ponsel. Masuk ke rumah mengambil handphone. Pada saat penghuninya sedang istirahat di rumah. Barang bukti semuanya masih ada sama korban, masih ada sama tersangka, dan itu bisa kita amankan semua. Berarti BB belum sempat dijual ya? Belum sempat dijual. Ada berapa tempat Pak? Ada berapa tempat yang beraksi? Dari laporan polisi 6 TKP. Pelaku RN merupakan residivis kasus kriminal yang berbeda dan baru bebas tahun lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Natuna, Alfi Ar-Rashid, iNews melaporkan. Petugas gabungan Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama unit Reskrim Polsek Sunggal Kamis sore melakukan gerbek kampung narkoba di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Pantai Medan, Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas yang berpakaian preman, para pengguna narkoba yang sedang asik menghisap sabu dengan alat bong langsung kabur kocar-kacir. Tangan kiri, nah gitu. Bahkan sejumlah pengguna narkoba yang panik pun langsung melompat ke sungai. Lokasi penggerebekan merupakan kawasan kampung narkoba yang telah dijadikan target dari hasil pengembangan kasus lain. 4 orang pengguna narkoba, di mana 1 diantaranya diduga merupakan bandar, diamankan petugas. Beberapa bungkus sabu bekas pakai dan puluhan alat isap bong juga turut diamankan petugas. Ya, untuk tempat yang kita laksanakan GKN pada hari ini sebenarnya adalah informasi dari masyarakat yang resah terhadap peredaran narkotik di daerah tersebut. Juga ini merupakan hasil penyelidikan dari teman-teman Reskrim Polsek Medan Sunggal. Selanjutnya, keempat orang yang diamankan serta alat bukti diboyong ke Mako Polsek Sunggal untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Rumah kontrakan yang berada di Komplek Permata atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Ambon digerebek Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan barang bukti puluhan paket sabu siap edar seberat 80 gram, 2 timbangan digital, 5 telepon genggam, dan uang 33 juta rupiah hasil penjualan narkoba. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku yang diduga sebagai pengedar narkoba. Karena sering dijadikan lokasi peredaran narkotika, rumah kontrakan ini untuk sementara diberi garis polisi hingga penyelidikan dalam kasus ini selesai. Polisi juga masih memburu pemasok dan bandar besar di balik peredaran narkotika di Kampung Ambon. Membawa barang bukti ya di sini, kebetulan di rumah ini kami geledah, ditemukan barang bukti kurang lebih hampir 80 gram ya narkotika jenis sabu, dan sekarang yang bersangkutan masih dalam proses penyidikan di kantor. Komplek Permata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Ambon merupakan kampung yang dikenal sebagai salah satu kampung narkoba di Jakarta. Meski sudah banyak langkah pencegahan yang dilakukan, namun masih saja kembali ditemukan peredaran narkotika yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lokasi ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Apresiasi gue berikan untuk para Pak Polisi yang selalu berkomitmen untuk memerangi narkoba. Berdasarkan laporan warga, pihak kepolisian pun rutin melakukan penggerebekan di sejumlah titik yang diduga menjadi sarang narkoba. Gue sepakat, narkoba merupakan musuh kita bersama. Peredarannya harus diputus dan para bandar harus dihukum seberat-beratnya. Karena tidak hanya merusak, narkoba seringkali juga menjadi pemicu tindakan kejahatan lain. Apresiasi juga gue berikan kepada pihak kepolisian di Makassar, Sulawesi Selatan. Merespon banyaknya laporan gangguan kamtipmas. Polisi dengan cepat tanggap melakukan patroli ke sejumlah titik rawan tindakan kekerasan. Sasarannya satu, meringkus para pelaku yang seringkali membuat onar, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Aparat kepolisian dari Polsek Makassar dan Polrestabes Makassar gencar melakukan patroli dan razia ke lokasi yang disinyalir menjadi lokasi berkumpulnya para geng motor. Hasilnya, polisi mendapati kawanan pemuda yang tengah asik pesta minuman keras di sebuah lahan kosong di Jalan Abu Bakar 1, Lorong 2, Kota Makassar. Sejumlah pemuda yang mengetahui kedatangan petugas pun berusaha kabur dari lokasi. Ini ada 5 di sini. 8 orang diamankan dalam razia ini. Diduga kawanan pemuda tersebut tengah mempersiapkan diri untuk melakukan aksi anarkis. Dari tangan mereka, polisi menemukan sejumlah senjata tajam seperti anak panah dan busur. Polisi juga mengamankan 10 kendaraan sepeda motor serta jerigen minuman keras dari lokasi. Mereka yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk dimintai keterangan bersama barang bukti yang telah diamankan. Kegiatan malam ini dari pihak Polsek Makassar bersama dengan jajaran Polrestabes yang dipimpin oleh Bapak Kabaop, kita melakukan patroli yang dianggap wilayah-wilayah yang sering terjadi keributan, dan ada sekitar 10 unit motor beserta dengan ada busur beserta dengan katapel yang kita bawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk pelaku ada berapa? Untuk pelaku ada beberapa orang yang kita amankan, tetapi untuk saat ini belum kita tetapkan tersangka karena kita masih dalam proses pendalaman. Upaya patroli dan razia di wilayah lokasi rawan tawuran ini dilakukan polisi sebagai tindak lanjut mencegah dan mengatasi tawuran yang kerap terjadi di tengah pemukiman padat penduduk yang kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @view23. Pak Polisi, tolong diperketat patrolinya di Sulawesi Tengah karena banyak sekali bandar narkoba berkeliaran. Tolong sekali Pak, sudah sangat meresahkan sekali. Laporan kedua dari @dendri11. Pak Polisi, tolong ditertibkan untuk jalan Pondok Kelapa Jakti. Banyak sekali pemotor yang melawan arah sambil ngebut. Sangat membahayakan sekali. Tolong Pak ditertibkan. Laporan selanjutnya dari @pilkam di BRS. Lapor Pak Polisi, di perumahan Harapan Baru, Bekasi Barat, sedang rawan curanmor. Motor saya hilang pada waktu sore hari di depan rumah. Tolong Pak, patrolinya sudah sangat meresahkan. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.